Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yaitu mengenai pendekatan STEAM dan STEM yang beranggotakan 3 orang yaitu Arsya Gusnita, Fitri Handayani Pane, dan Muhammad Rigan Ginola. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Arsya Gusnita. Pada Arsya Gusnita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendekatan STEM dan STEM. Pertama yaitu pengertian pendekatan STEM. Singkatan dari STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Math. Pendekatan STEM adalah pendekatan interdisiplin ilmu dalam pembelajaran yang digabungkan dengan kejadian dunia nyata saat siswa menerapkan sains, teknologi, teknik, dan matematika. STEM yang digagas oleh Amerika Serikat ini merupakan pendekatan yang menggabungkan keempat disiplin ilmu tersebut secara terpadu ke dalam metode pembelajaran berbasis masalah dan kejadian kontekstual sehari-hari. Metode pembelajaran berbasis STEM menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan satu kasus. Pendekatan ini dinyatakan sebagai pendekatan pembelajaran abad 21 dalam upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kognitif, psikomotor, dan afektif yang berkualitas. Pengintegrasian keempat aspek STEM dalam pembelajaran akan membantu peserta didik menyelesaikan suatu masalah kontekstual dan konseptual secara jauh lebih komprehensif dan bermakna. Ya, selanjutnya. Yang B yaitu pengertian pendekatan STEM. Merupakan hubungan pengetahuan dan keterampilan yang mencakup 5 aspek disiplin ilmu. Pendekatan yang mendorong peserta didik untuk berpikir lebih luas terhadap masalah di dunia nyata. STEM merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang memadukan 5 disiplin ilmu secara harmonis untuk melengkapi dan sebagai dasar untuk memandu siswa dalam inquiry, dialog, dan pemikiran kritis. 5 disiplin ilmu tersebut adalah sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Setiap komponen dari disiplin ilmu ini, bila dipadukan, khususnya pada pembelajaran, bisa membuat siswa memecahkan sebuah masalah dengan baik dan efektif, mulai dari masalah pelajaran akademik maupun masalah di luar. Tentu, dengan cara yang lebih tajam dan komprehensif, seperti halnya apa yang telah dijelaskan oleh Thorlaksson tentang kelima disiplin ilmu ini, yaitu sains. Pada sains, siswa akan disuguhi sebuah ilmu pengetahuan mengenai aturan, hukum, teori konsep yang sudah ditetapkan pada alam, di mana hukum alam bisa dipelajari secara empiris yang bersifat objektif. Yang kedua yaitu teknologi. Pada teknologi, siswa akan diberi sebuah keterampilan untuk memahami alat yang digunakan untuk mempermudah segala permasalahan yang ada. Selain itu, siswa juga akan dibekali cara membuat alat tersebut dan bagaimana memperoleh ide untuk mengetahui sebuah permasalahan bisa dikerjakan secara lebih efisien. Yang ketiga yaitu teknik. Pada bagian teknik, siswa akan diberi sebuah cara untuk merancang sebuah sistem seperti prosedur dan aturan untuk merampungkan sebuah masalah. Yang keempat yaitu seni. Siswa akan mengenali, mengetahui, memahami, menggunakan, dan memperagakan berbagai unsur dan prinsip seni yang sesuai untuk menciptakan, menghasilkan, mengulas, dan merevisi karya asli dalam seni. Dan yang terakhir yaitu matematika. Pada matematika, siswa akan diajari mengenai korelasi antara besaran, ruang, dan angkasa yang digunakan untuk membuat argumen secara rasional dan logis tanpa harus ada fakta empiris. Slide selanjutnya. Yaitu mengenai karakteristik pendekatan STEM dan STEAM. Karakteristik pendekatan STEM pertama yaitu integrasi antara keempat elemen dalam satu pokok bahasan. Pengintegrasian keempat aspek STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, dalam pembelajaran akan membantu peserta didik menyelesaikan suatu masalah kontekstual dan konseptual secara jauh lebih komprehensif dan bermakna. Yang kedua, diterapkan dengan model PJBL maupun PBL. Pada model PJBL, proyek-proyek diharuskan untuk peserta didik, mengusulkan dan memilih solusi dan membuat desain. Setelah prototipe atau model dibuat, peserta didik menguji dan mempresentasikan temuan mereka.
Dan jika waktu memungkinkan, mereka mendesain ulang proyek dan melakukan perbaikan. Proyek-proyek ini harus selaras dengan masalah atau kebutuhan lokal, regional, ataupun global, sesuatu yang dihubungkan dengan peserta didik. Yang kedua yaitu problem-based learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Merupakan model pembelajaran yang menentang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar dan bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang ketiga, sesuai dengan kehidupan nyata atau fleksibel. Pada pembelajaran STEM yang berpusat pada proyek didasarkan pada masalah dunia nyata. Pembelajaran di ruang kelas bukanlah sesuatu yang spontan dan sederhana. Proyek memerlukan banyak perencanaan dan persiapan dari pihak guru, karena pembelajaran ini mengaitkan berbagai disiplin ilmu dan proyek. Yang keempat yaitu mempersiapkan peserta didik memiliki kecakapan hidup abad 21. Tuntutan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan dunia kerja abad 21 mengharuskan pendidikan berkembang dan pembelajaran harus bermakna. Berbagai pendekatan dan model akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan, dan untuk memastikan pembelajaran telah sesuai tujuan, salah satu tanda pembelajaran telah terjadi adalah apabila terdapat perubahan di kalangan pelajar. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik mengenai STEAM. Dalam menerapkan pendekatan ini, pembelajaran yang dilakukan adalah berbasis proses selama pelaksanaannya. Berpikir merupakan kata kerja, tindakan, aktivitas, dan itulah yang diharapkan dapat dicapai bersama-sama dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan ini lebih menekankan pada pembelajaran kolaboratif, yang mana dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan kolaborasi atau kerjasama yang bagus dalam sebuah tim yang dibentuk dalam sebuah pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menambah nilai seni ke dalamnya, sehingga diharapkan peserta didik tidak mudah bosan dalam pelaksanaannya. Slide selanjutnya. Manfaat pendekatan STEM dan STEAM. Pertama yaitu pendekatan STEM, mengasah keterampilan berpikir kritis, logis, solutif, dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Yang ketiga, mampu meningkatkan soft skill peserta didik. Yang keempat, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Selanjutnya yaitu manfaat dari pendekatan STEAM. Pada pendekatan ini, manfaat yang dapat diperoleh yaitu melatih berpikir kritis dan mengembangkan inovasi, melatih keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman dan efektif, serta dapat membantu mengasah kecerdasan secara visual. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu materi kelebihan dan kekurangan STEM yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Kelebihan dan kekurangan STEM. Kelebihannya itu yang pertama yaitu wawasan siswa jadi luas. Yang kedua yaitu siswa mampu berpikir kritis. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi dan kerjasama lebih efektif. Sedangkan kekurangannya itu jika komponen seni tidak dimasukkan, siswa kurang menghargai mata pelajaran lain. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan STEM. Untuk kelebihannya itu membuat siswa lebih melek terhadap teknologi. Yang kedua itu mampu menghubungkan STEM dengan dunia kerja. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama kurang ketersediaan guru STEM yang berkualitas, kurangnya dukungan sistem sekolah, dan yang terakhir itu persiapan bahan ajar yang kurang. Selanjutnya itu mengenai contoh penerapan pendekatan STEM dalam pembelajaran. Contoh penerapan STEM. Kelas atau semester kelas 7 pada semester 1. Kompetensi dasar 3.1, 3.3
yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan kimia, atau pemisahan campuran. Topik proyek yaitu mendesain alat penjernihan air. Dipisahkan masing-masing bidang yang membangun STEAM dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada sains, campuran dapat dipisahkan dengan cara biasa dengan menggunakan teknik-teknik pemisahan campuran konseptual. Sedangkan dengan teknologi menggunakan komputer atau internet untuk memperoleh informasi, membuat alat penjernihan air sederhana dengan berbagai model. Selanjutnya yaitu merekayasa alat destilasi menjadi alat penjernihan air, melakukan perbaikan, dan mengkomunikasikan hasil dari proyek pembuatan alat penjernihan air dengan berbagai model. Menerapkan pengetahuan geometri dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Menghitung volume air yang akan dijernihkan dan volume air hasil penjernihan. Baiklah, pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, yaitu ada contoh penerapan pendekatan STEAM dalam pembelajaran. Contoh penerapannya yaitu di mana yang dapat dijadikan adalah pembahasan mengenai penyusunan maket kota impian, di mana memuat 5 komponen dalam penerapan pembelajarannya, dan saling mengaitkan komponen yang ada sehingga terbentuk sebuah produk yang nyata. Dalam bidang sains, mempertimbangkan jumlah warga kota yang ideal, pertumbuhan penduduk, dan deforestasi hutan. Dan secara teknologi yaitu cara mengatur agar seluruh kota memiliki jaringan internet, saluran air yang otomatis, dan pembelian tiket kendaraan yang secara otomatis. Untuk engineering, jalur mitigasi dan evakuasi bencana, di mana masalah yang bisa disebabkan oleh sampah dan tata letak bangunan pencakar yang semakin tinggi. Selanjutnya ornamen-ornamen yang digunakan, bentuk-bentuk rumah yang didesain indah. Kemudian untuk matematika, di mana mengukur luas kota dan tinggi maksimal bangunan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitri. Itulah presentasi kami pada kelompok 7 yaitu mengenai pembelajaran pendekatan STEAM dan STEM. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.